Perkenalkan, nama saya Arnold Alexander Silaban dengan NIM 210306082, Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan melakukan praktikum biokimia dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari SPTMP. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dan fungsi mineral secara umum pada tubuh ternak. Mineral merupakan elemen-elemen atau unsur-unsur kimia selain dari karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang jumlahnya mencapai 95% dari berat badan. Jumlah seluruh mineral dalam tubuh hanya sebesar 4%. Mineral juga dikenal sebagai zat anorganik atau kadar abu. Mineral merupakan zat yang penting dalam kelangsungan hidup yang dibutuhkan oleh ternak, baik untuk memelihara kesehatan, pertumbuhan, dan reproduksi. Berdasarkan kegunaannya dalam aktivitas hidup, mineral dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan yang esensial dan golongan yang tidak esensial. Berdasarkan jumlahnya, mineral dapat pula dibagi atas mineral makro dan mineral mikro. Secara umum, mineral-mineral esensial berfungsi sebagai pembangun tulang dan gigi. Mineral bersama-sama protein dan lemak membentuk otot, organ tubuh, sel darah, dan jaringan lunak lainnya. Samping itu, mineral juga berperan dalam mempertahankan keseimbangan asam basa, mempertahankan konstruksi urat daging, dan memainkan peranan penting untuk berfungsinya urat syaraf secara normal. Sebagian mineral esensial juga berfungsi mempertahankan tekanan osmotik, bagian dari hormon atau sebagai aktivator dari enzim, mengatur metabolisme, transport zat makanan ke dalam tubuh, permeabilitas membran sel, dan memelihara kondisi ionik dalam tubuh. Kemudian dalam video ini saya juga akan menjelaskan mineral makro dan mineral mikro pada ternak. Nah, pada mineral makro itu terdapat berbagai macam unsur. Beberapa diantaranya adalah kalsium atau Ca, magnesium atau Mg, fosfor atau P, natrium atau Na, klorida atau Cl, sulfur atau S. Nah, beberapa unsur tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Seperti kalsium. Nah, kalsium disebut juga zat kapur. Pada ternak itu kalsium berfungsi untuk membentuk tulang dan gigi, serta memiliki peran dalam vitalitas otot pada tubuh ternak sapi. Kemudian magnesium. Magnesium berfungsi untuk membentuk sel darah merah berupa zat pengikat oksigen dan hemoglobin. Kemudian ada fosfor. Fosfor berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi. Kemudian natrium. Natrium berfungsi sebagai pembentuk garam di dalam tubuh dan sebagai penghantar impuls dalam serabut syaraf dan tekanan osmosis pada sel yang menjaga keseimbangan cairan sel dengan cairan yang ada di sekitarnya. Kemudian klorida. Klorida digunakan untuk membentuk HCl atau asam klorida pada lambung untuk membunuh bibit-bibit penyakit yang ada di dalam lambung. Kemudian sulfur. Sulfur sangat diperlukan oleh mikroba rumen untuk pembentukan asam amino. Kemudian masuk ke fungsi mineral mikro. Dalam tubuh ternak, setelah mineral makro ada juga mineral mikro. Unsur-unsur mineral mikro itu ada besi atau Fe, tembaga atau Cu, seng atau Zn, mangan atau Mn, kobal atau Co. Nah, unsur-unsur tadi memiliki fungsi masing-masing, yaitu besi berfungsi untuk absorpsi dan transport O2 ke dalam sel-sel.
besi atau Fe juga merupakan komponen yang aktif dari beberapa enzim, yaitu sitokrom, perioksidase, dan katalase. Selain itu, besi atau Fe berfungsi sebagai mediator proses-proses oksidasi. Kemudian tembaga atau Cu berguna sebagai pembentuk hemoglobin pada sel darah merah. Kemudian masuk ke seng atau Zn. Seng atau Zn dibutuhkan untuk membentuk enzim dan hormon-hormon penting, juga sebagai pemelihara beberapa jenis enzim, hormon, dan aktivitas indera pengecap. Kemudian masuk ke unsur mangan atau Mn. Berfungsi untuk mengatur pertumbuhan tubuh ternak sapi dan sistem reproduksi. Kemudian kobalt atau Co. Nah, ini memiliki fungsi membentuk pembuluh darah. Beberapa contoh bahan-bahan yang mengandung mineral antara lain, yang pertama ada tepung kapur. Nah, tepung kapur ini biasanya digunakan sebagai sumber Ca dalam pakan unggas. Kandungan Ca atau kalsium sebesar 33 sampai 38%. Kemudian garam. Nah, garam digunakan sebagai sumber Na dan Cl. Penggunaannya dalam pakan maksimal 0,25%. Kemudian tepung kerang. Nah, tepung kerang merupakan bahan pakan sumber mineral, yaitu kalsium dan fosfor. Kemudian masuk ke tepung kulit telur. Nah, sekitar 10% dari bobot telur adalah kulit atau kerabang. Pengolahan kulit telur untuk dijadikan tepung kulit telur sebagai bahan pakan sumber mineral dapat dilakukan secara sederhana, yaitu dengan cara dikeringkan lalu digiling. Pada komposisi kimia tepung kulit telur terdapat protein kasar, abu, kalsium, fosfor, Mg, K, Na, Fe, dan S. Kemudian pada video ini saya juga akan menjelaskan tentang pengertian vitamin, sifat umum vitamin, dan jenis-jenis vitamin serta fungsinya pada tubuh ternak. Nah, langsung saja. Vitamin adalah suatu zat senyawa kompleks yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, yang berfungsi untuk membantu pengaturan atau proses kegiatan tubuh. Tanpa vitamin, manusia dan hewan dan makhluk hidup lainnya tidak akan dapat melakukan aktivitas hidup. Dan kekurangan vitamin dapat menyebabkan memperbesar peluang terkena penyakit pada tubuh kita. Kemudian sifat umum vitamin. Secara umum sifat umum vitamin ada dua. Ada vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan C, dan vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Kemudian vitamin yang larut dalam lemak itu dapat disimpan di dalam tubuh dalam waktu yang lama sehingga tidak dapat dikonsumsi setiap hari. Kelebihan lemak dapat menyebabkan toksik. Kemudian vitamin yang larut dalam air. Nah, vitamin yang larut dalam air ini tidak dapat disimpan dalam tubuh sehingga tidak dapat dikonsumsi setiap hari. Kelebihan vitamin C akan segera diekskresikan melalui urin dan feses. Kemudian masuk ke bagian jenis-jenis vitamin. Nah, vitamin A merupakan salah satu jenis vitamin yang larut dalam lemak yang berperan penting dalam pembentukan sistem penglihatan yang baik. Fungsi vitamin A pada ternak adalah untuk mencegah masalah kesehatan pada mata dan organ reproduksi, meningkatkan sistem imun, juga berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan serta dalam pertumbuhan dan perkembangan sel serta menjaga kesehatan kulit. Kemudian vitamin D. Nah, vitamin D adalah grup vitamin yang larut dalam lemak prohormon. Nah, vitamin D juga dikenal sebagai kalsiferol. Fungsi vitamin D pada ternak yaitu untuk memperkuat tulang, paruh, kuku, dan kerabang telur, karena vitamin D
membantu penyerapan kalsium oleh tubuh. Kemudian vitamin E adalah nama umum yang untuk dua kelas molekul, yaitu tocopherol dan tocotrienol, yang memiliki aktivitas vitamin E dalam nutrisi. Vitamin E pada ternak sapi berfungsi sebagai antioksidan dan dapat melindungi sel dari kerusakan untuk kesehatan sel darah merah, meningkatkan daya tetas telur, mengurangi angka kematian embrio, dan sebagai antioksidan vitamin K. Kemudian masuk vitamin K, merupakan vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin K berfungsi untuk mencegah terjadinya pendarahan, mempercepat pembekuan darah pada luka, dan membantu proses pengikatan kalsium yang penting bagi tulang. Kemudian vitamin B. Vitamin B termasuk vitamin yang larut dalam air. Vitamin B berfungsi untuk menjalankan fungsi tubuh sapi, memproduksi energi yang dibutuhkan sapi dalam tubuh dan beraktivitas, membantu memelihara kesehatan syaraf dan otot dalam tubuh sapi, membantu tubuh sapi untuk membuat dan menggunakan protein. Kemudian vitamin C. Vitamin C adalah salah satu jenis vitamin yang larut dalam air dan memiliki peranan penting dalam menangkal berbagai penyakit. Kemudian vitamin C berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, penetra racun dan radikal bebas, serta sebagai anti stres bagi ayam. Baiklah, saya akan melakukan uji sederhana vitamin C. Saya di sini menggunakan 5 sampel, ada 3 buah dan 2 pakan hijauan ternak. Yang pertama ada mangga, jeruk, pepaya, rumput kolonjoan, dan daun petai Cina. Setelah itu kelima sampel ini diambil larutannya. Kemudian siapkan 5 wadah dan masing-masingnya sudah diisikan oleh air. Saya di sini menggunakan betadine sebagai indikator. Dalam betadine ini tertera povidone iodin sebesar 10%, yang berarti setara dengan 1% iodin. Masing-masing wadah diteteskan sebanyak 20 tetes.
Baiklah, dari hasil pengamatan dapat disimpulkan jika 5 sampel ini mengandung vitamin C, mulai dari daun petai Cina, warna pada iodin hilang dan berarti mengandung vitamin C. Pada rumput kolonjono juga terjadi perubahan warna yang berarti mengandung vitamin C. Terlebih pada jeruk, warnanya menjadi lebih jernih yang berarti mengandung vitamin C. Kemudian pada mangga terjadi perubahan warna yang berarti mengandung vitamin C. Dan juga pada pepaya terjadi perubahan warna berarti mengandung vitamin C. Mengapa terjadi perubahan warna pada iodin yang telah diberikan larutan sampel? Dikarenakan kandungan asam askorbat pada vitamin C akan bereaksi kepada iodin yang akan menghilangkan warna pada iodin tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.